saya Nanang Kristanto. Saya dulunya bergerak di digital marketing. Terus karena di pandemi ini semua bisnis pada merosot, saya memulai beternak ayam Brahma ini. Sampai hari ini kita di Anggia Farm ini lebih dari 12 kandang, yang isinya satu kandang itu satu jantan 5 betina rata-rata, dan sudah hampir menyuplai dari anakannya pesanan sampai ke seluruh Indonesia. Kita mulai usaha ayam ini awalnya cuma 3 kandang. Kita mulai di awal pandemi, kalau nggak salah Juni 2000 berapa ya pandemi? 2020. Awalnya sih ada 2 alternatif. Saya milih mau beternak di ayam petelur atau mau ke peternak ke ayam pedaging. Nah, saya lihat kok sama pakan kejar-kejaran gitu. Jadi rata-rata saya konsultasi sama mereka peternak pedaging sama petelur, kalau lagi anjlok banget, resikonya sangat tinggi. Nah, saya lihat di Google Trend tuh ayam Brahma lagi naik, kok banyak banget pencari ayam Brahma, ayam hias ini. Tapi peternaknya yang serius saya lihat belum ada, Mas. Jadi yang punya website pun juga gabungan ayam-ayam hias yang lain, ayam cemani, ayam naigori, kate, campurnya Brahma paling cuma beberapa kandang. Nah, begitu saya pesan di beberapa peternak, dengan kita start 3 kandang, kok jualannya laris. Jadi saya scale up menjadi sampai hari ini sekian kandang ini. Awal-awalnya ya karena saya hanya berpacu di Google Trendnya, saya nafsu banget. Saya melihatnya bahwa ayam ini pencarinya banyak dan suplai peternaknya juga saya rasa masih jarang. Awal-awalnya 3 kandang itu mati semua, Mas. Jadi satu jantan 4 betina itu udah habis gitu. Tapi ya ketika saya pelajari lebih dalam apa penyakitnya, karena nafsunya saya tahan dulu, saya belajar penanggulangannya, akhirnya sampai hari ini 3 kandang berikutnya yang setelah kami isi kembali berjalan dengan baik. Ayam Brahma ini unik, kan kami pernah uji coba ya. Kalau ayam Brahma ini ditetaskan secara alami, artinya dia bertelur, mengerami, itu dia 15 telur akan stop. Tapi akan rugi besar. Kenapa saya bilang? Karena dia butuh 21 hari mengerami, menetas, habis itu membesarkan anak-anaknya 1 bulan. Artinya dalam 2 bulan dia tidak bisa produksi lagi. Nah, kami akhirnya pakai mesin tetas, karena dengan mesin tetas kalau kami hitung satu ayam itu minimal sejelek-jeleknya, kalau kondisi semua vitamin terpenuhi itu sekitar 20-30 telur, bisa sampai 50 telur. Dan kalau masuk mesin penetas 80% bisa netas, fertil. Tergantung jagonya, nanti kualitas kawinnya mesti diperhatikan. Kembali lagi kepada sebenarnya satu budget. Kalau kita tidak memiliki budget banyak, katakanlah 5 juta gitu ya, mending ke anakan, karena kita punya anakan banyak. Nah, saya sarankan fertil di atas 80% itu satu jantan 5 betina maksimal. Tapi kalau paketan biasanya yang bagus banget itu satu jantan 3 betina cukup. Jadi jantannya sudah kebanyakan nanti fertil, karena kalau jantannya terlalu banyak, melebihi 5 juga fertilitas telurnya semakin ini. Kalau saya memulainya dari satu jantan 5 betina 3 kandang. Jadi untuk fase bisnisnya adalah 21 hari dia menetas, kita masuk mesin penetas, 2 bulan sudah bisa panen. Artinya
2 bulan itu sudah di angka 125 untuk jenis biasa, bisa 150 sampai 250 kayak seperti Turki, Jambul, Brahma Pak, terus Godledge ini angka 1 bulannya udah 250.000. Kita harus bisa memanajemen antara mana sebagian yang kita jual untuk kebutuhan pakan selanjutnya supaya tidak mengeluarkan modal lagi, mana yang sebagian untuk dijual untuk membeli indukan lagi supaya memperbanyak kandang-kandang indukannya, mana yang akan kita besarkan untuk regenerasi indukan kita yang sudah dibeli di awal. Jadi manajemen itu yang mesti diterapkan untuk itu. Jadi kita sudah nggak perlu modal, kita akan hitung untuk pakannya berapa, untuk karyawan berapa, terus untuk dijual pembesaran atau untuk beli indukan lagi supaya kita berkembang biak lebih cepat berapa. Jadi kalau hitung-hitungannya 1 ekor, katakanlah 1 pasang Brahma itu harganya 4 juta, kita punya 1 kandang 1 jantan 4 betina atau 5 betina, berarti kan sekitar 10 juta modalnya. Kalau dalam 1 kandang itu 1 hari aja bertelur 2, berarti 1 bulan bisa 60, 80% sekitar berapa itu? 80, 20%-nya, 80%-nya kita akan bagi, 20%-nya nanti buat pakan, 20%-nya lagi buat beli lagi indukan selanjutnya, terus yang lain-lain juga untuk biaya pakan pembesaran siapan untuk menjadi regenerasi indukan kita. Karena ayam Brahma ini unik. Ayam Brahma ini tidak seperti ayam pedaging atau petelur yang ketika panen 1 kandang langsung bisa habis. Jadi kita istilahnya ngecer, karena pembelinya kadang 5 ekor, sepasang, 4 ekor, dan harus sabar karena harus kirim ke luar kota, harus ke KI 8, kurir-kurir jasa pengangkutan ekspedisinya kereta api, bis, travel, harus sabar ke sana. Kita hampir semua jenis punya ya, mulai dari termahalnya ayam Brahma ini di park. Saya lihat rata-rata ayam park Brahma yang dari Turki ini, karena dia jenisnya jambul, itu rata-rata peternak bisa jual angka siapannya di atas 5 juta. Ada lagi keluaran-keluaran terbaru karena ayam Brahma itu banyak jenisnya. Ada Godledge, Silverledge, yang Ledge batik itu di bawah park, angkanya bisa 3 jutaan segitu. Jadi yang biasa pun ada yang angkanya cuma 900.000, satu betina bisa 700.000. Yang biasa itu klasik, ada white, black, blue, coklat, buff gitu. Ada yang Ledge kelas buff Ledge, Silver Ledge, Gold Ledge, itu generasi keduanya yang terbarunya yang langka akan lebih mahal. Yang lebih mahal lagi Pak ini bisa angkanya bisa 7 juta, bisa 5 juta di atas itu. Di Anggia sendiri semua jenis sudah, alhamdulillah sudah ada, mulai dari jenis klasiknya sampai ke tertingginya di park. Ya kalau dari prospek ke depan, melihat sejarah di Indonesia, kita bicara sebuah peternakan penghobi ya. Kalau namanya untuk penghobi, jelas nggak ada matinya. Tapi akan ada musim di mana jayanya akan berakhir. Jadi menurut saya sebagai pembisnis yang berawal bukan dari peternakan, yang memang sudah banyak bisnis yang saya punya dari kosmetik dan lain sebagainya, kita harus melihat tren itu. Kita harus melihat tren ketika masanya apa, ya harus bertransformer ke sana. Jadi pembisnis yang baik adalah pembisnis yang tidak hanya kokoh pada pendiriannya, saya harus begini terus. Itu pasti akan kalah sama zaman. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi peternakan lagi booming apa, ya harus kita tetap ke sana, harus tetap bisa ngikuti itu. Saya rasa kita sama peternak-peternak yang beli di kami janjikan sesuatu seperti ini. Jadi karena jualnya online, jadi ketika nggak mampu jualan online, kami mau beli anakannya untuk, jadi mereka nggak khawatir pasarnya kemana, karena kalau nggak bisa online, ini ayam kalau dijual ke pasar pasti dikiloin sama pembelinya.
di zaman milenial ini peternakan ayam hias atau apapun kalau digeluti dengan serius akan tetap menjanjikan. Jadi dengan adanya channel ini mudah-mudahan bisa membantu menggambarkan bahwa di milenial seperti ini peternakan masih bisa sangat hidup dan bisa menghidupi dengan layak. Nah, untuk melihat terus informasi atau info-info liputan lainnya tentang peternakan atau apapun itu yang berhubungan dengan peternakan, tetap tonton terus channel ini. Jangan lupa di subscribe supaya tidak melulu akan berbisnis itu harus seperti apa, bahwa di peternakan sendiri pun sangat menjanjikan di Indonesia ini.